Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini kelompok Lindong langsung bergegas ke hutan terpencil yang dipenuhi dengan aura mengerikan. Di bawah naungan pohon-pohon besar yang rimbun, sepertinya dunia di depan mereka telah ditutupi oleh lapisan darah merah samar. Ada tak terhitung jumlahnya jenius dari berbagai kerajaan telah terkubur di dalam hutan. Jelas setelah hari ini, tanah di sini akan menjadi lebih merah tua. Ketika kelompok Lindong mendarat di hutan, mereka sudah bisa merasakan pertempuran sengit yang tiba-tiba meletus di wilayah ini. Setiap orang yang telah memasuki tempat ini semuanya menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi iblis gila. Mereka telah bersusah payah untuk mencapai tempat ini. Oleh karena itu, tidak ada yang ingin langkah terakhir mereka diblokir. Bahkan jika mereka tidak dapat melangkah ke peringkat emas nirvana, mereka tetap harus menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Karena ini adalah kesempatan terakhir mereka. Apa yang harus kita lakukan? Mata Sukui melihat sekelilingnya. Suasana di sekitarnya menyebabkan ekspresinya berubah serius. Segera dia tidak berani membuat keputusan apapun dan memilih untuk berbalik dan melihat Lindong. Mari kita langsung ke Gunung 100 Kekaisaran. Mereka yang bisa mencapai tempat itu adalah elit sejati dan segel nirvana mereka adalah yang terbaik, ucap Lindong berkata dengan lembut. Daripada dengan getir merebut segel nirvana orang lain di area luar ini, lebih baik langsung menuju ke kaki gunung 100 Kekaisaran dan menunggu orang lain melakukan pekerjaan itu. Meskipun mereka yang bisa mencapai sana adalah individu-individu yang luar biasa, itu akan menghemat banyak usaha mereka. Ketika suara Lindong baru saja terdengar, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa ada cukup banyak suara angin yang bergegas menuju ke arahnya. Apakah kita sudah menjadi sasaran begitu cepat? Moling dan yang lainnya juga tampaknya telah mendeteksi sesuatu. Raut wajah mereka berubah sebelum mereka dengan cepat mengedarkan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka. Suara angin membelah dengan cepat tiba. Beberapa saat kemudian, banyak sosok datang bergegas dari kedua sisi hutan. Akhirnya mereka muncul di tanah kosong kelompok Lindong. Ekspresi terkejut tanpa sadar muncul di wajah Lindong ketika orang-orang ini mulai muncul. Ini karena orang-orang di depannya adalah individu yang dia kenal. Hahaha, Saudara Lindong, sudah setengah tahun sejak kita bertemu. Sepertinya kau baik-baik saja. Seorang pria tampan berpakaian putih yang berdiri di antara kelompok di sebelah kiri, menangkupkan kedua tangannya dan tertawa dengan suara yang jelas dan keras. Ternyata dia adalah orang yang juga mendapatkan salah satu dari 4 warisan besar sekte misterius saat itu. Dia adalah Liu Bai. Ada cukup banyak ahli berkerumun di sekitar Liu Bai. Wanita mempesona berpakaian merah mencolok dengan tubuh langsing dan indah di sampingnya. Juga seseorang yang Lindong kenal yaitu Mu Hongling. Di samping Mu Hongling, berdiri seorang pria yang tampak kuat. Pria ini memiliki wajah persegi dan alisnya yang kasar mengandung beberapa prestise. Kemungkinan dia bukan individu biasa. Ada lebih sedikit orang di sisi kanan. Namun mereka semua memiliki aura yang kuat. Yang memimpin mereka adalah Yansen. Semua pewaris dari 4 sekte misterius besar sebenarnya telah berkumpul di tempat ini. Sementara Lindong mengamati kelompok Liu Bai, pihak lain dengan jelas menempatkan mata mereka ke tubuh mantan. Matanya berisi desahan yang dalam. Ketika mereka pertama kali melihat Lindong saat itu, yang terakhir bahkan tidak cukup layak bagi mereka untuk melihatnya dengan serius. Namun sekarang,
Bahkan diri mereka yang sombong tidak punya pilihan selain mengakui bahwa barisan Lindong secara bertahap melampaui mereka. Paling tidak, mereka tidak bisa memaksa kekaisaran jaring besar untuk membayar harga yang mahal ketika berhadapan dengan yang terakhir. Orang-orang ini benar-benar sangat kuat. Pria berwajah persegi di samping Mu Hongling perlahan berbicara dengan ekspresi serius di matanya. Mu Hongling mengangguk dengan lembut. Giginya menggigit bibir merahnya saat matanya yang dia menggertakkan giginya dan menatap Lindong dengan ekspresi yang rumit. Ketika mereka pertama kali bertemu, Lindong bahkan belum mencapai setengah langkah ke tahap nirvana. Namun dia saat ini telah menjadi kuda hitam yang kemungkinan besar akan memasuki peringkat emas nirvana. Kau tidak akan datang mencariku jika tidak ada alasan untuk melakukannya. Karena semua orang datang mencariku. Kurasa itu bukan kau mengejar segel nirvana di tangan kami, bukan? Ucap Lindong tersenyum sedikit. Dia tetap tenang meskipun kedatangan dua faksi besar ini. Dengan kekuatannya, Lindong tidak akan takut bahkan ketika dihadapkan dengan apa yang disebut 10 kerajaan super besar. Saudara Lindong benar-benar tahu cara bercanda. Saat ini, hampir tidak ada orang di hutan 100 kekaisaran yang berani menargetkanmu. Ucap Liu Bei tersenyum. Segera dia berhenti sebelum dia berkata, alasan kami datang ke sini adalah karena kami ingin bekerja sama dengan saudara Lindong. Bekerja sama? Ucap Lindong terkejut. Karena saudara Lindong telah bertukar pukulan dengan kekaisaran jaring besar. Aku pikir kau harus menyadari aliansi jahat tanah dan pewaris dari 4 sekte iblis besar, bukan? Ucap Lindong dengan singkat. Salah satu pewaris dari 4 sekte iblis besar kerajaan jaring besar telah dihabisi oleh kelompokmu. Namun masih ada 3 kerajaan kuat yang menunggu kita. Selain itu, di antara mereka warisan sekte Tao Tia diperoleh oleh salah satu dari 10 kerajaan super besar. Kerajaan iblis langit dan kekuatan mereka luar biasa. Berdasarkan informasi yang telah kami peroleh, 3 kerajaan besar ini telah membuat jebakan dan menunggu kami. Tempat yang harus kita lewati untuk mencapai gunung 100 kekaisaran telah disegel oleh mereka. Pada saat ini Liu Bei tertawa pahit ketika dia berbicara. Kami telah bertarung dengan kekaisaran segel darah dan kekaisaran tulang giok. Kami bisa dianggap seimbang. Namun kekaisaran iblis langit terlalu kuat. Jika mereka bergabung, tidak mungkin bagi kita untuk menerobos. Alis Lindong juga merajut dengan lembut saat melihat senyum pahit di wajah Liu Bei. 3 kerajaan super bergabung, dengan salah satunya menjadi 10 kerajaan super besar yang kejam. Dengan barisan seperti ini, kemungkinan akan sulit bagi mereka untuk mengisi daya sendirian. Aliansi kejahatan tanah dan aliansi Tianggang adalah faksi yang benar-benar saling bertentangan. Untuk mendapatkan warisan, mereka pasti tidak akan melepaskan kita dengan mudah. Kemungkinan tidak ada dari kita yang bisa lari dari pertempuran ini. Ucap Yansen berbicara dengan suara lembut dan dalam. Seberapa kuat kerajaan iblis langit? Ucap Lindong bertanya. Sangat kuat. Kerajaan iblis langit dikatakan memiliki 3 iblis. Yang tertua disebut Song Zhen, yang kedua disebut Song Kue, dan yang ketiga adalah Song Ba. Mereka semua adalah ahli yang telah melangkah ke tahap 5 Yuan Nirvana. Selain itu, ada juga beberapa bawahan dari kekuatan luar biasa di bawah mereka. Ucap Liu Bei melengkungkan bibirnya. Suaranya mengandung ketakutan yang kuat. Mereka juga merupakan kerajaan super, tetapi kekuatan kerajaan iblis langit jauh melampaui mereka. 3 orang di tahap 5 Yuan Nirvana ya? Ucap Lindong dengan suara yang dalam. Moling dan yang lainnya di belakang Lindong memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka setelah mendengar kata-kata ini. Kekuatan 10 kerajaan super ini sebenarnya menakutkan ini. Mereka memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Sebuah kehikmatan melonjak di mata Lindong. Ini kemungkinan adalah kekaisaran dengan barisan termegah yang dia temui sejak memasuki medan perang kuno. 3 orang di tahap 5 Yuan Nirvana.
Itu mungkin cukup untuk melenyapkan kelompok Liu Bai. Tidak heran mereka tidak berani masuk ke wilayah yang dalam dan malah memilih untuk datang mencarinya. Hei, apakah kau meminta kami untuk berurusan dengan kerajaan iblis langit? Xiao Dao bertanya dengan setengah tersenyum. Aku tahu ini menyulitkanmu, tapi hanya kau yang saat ini mampu menghadapinya. Ucap Liu Bei tertawa getir sambil merasa sedikit malu. Orang-orang yang kelompok Lindong harus berurusan dengan dalam aliansi ini akan menjadi lawan yang paling merepotkan. Kita semua dianggap berada di kapal yang sama. Lindong, jika kita dihabisi oleh kerajaan iblis langit, kau juga akan dikepung dari semua sisi. Karena itu tidak ada dari kita yang punya pilihan. Ucap Yansen berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini semua orang tahu bahwa kerajaan iblis langit telah membuat pengaturan di wilayah terdalam hutan 100 kekaisaran dan sedang menunggu mereka. Saat ini, semua orang tahu bahwa kerajaan iblis langit telah membuat pengaturan di wilayah terdalam hutan 100 kekaisaran dan sedang menunggu kita. Bahkan para ahli dari sekte super di gunung 100 kekaisaran bisa menatap tempat itu. Kecuali kita mundur dari perang 100 kekaisaran ini sekarang. Kita harus terlibat dalam pertarungan ini. Lindong merajut alisnya erat-erat tetapi dia tidak berbicara. Jika mereka bisa menang dalam pertempuran ini, kemungkinan mereka bisa langsung naik ke gunung 100 kekaisaran. Namun jika mereka gagal, pelatihan pahit 1 tahun akan sia-sia. Pada saat ini Liu Bei dan Yansen berhenti mengatakan apa-apa ketika mereka melihat Lindong mulai terdiam. Namun detak jantung mereka tanpa sadar meningkat. Lindong dianggap sebagai penyelamat potensial terakhir mereka. Dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk melawan kerajaan iblis langit. Satu-satunya yang bisa mencapai ini kemungkinan besar kelompok Lindong, yang memiliki reputasi mengejar 10 kerajaan sekte super. Pada saat ini Mo Hongling diam-diam mengepalkan tangannya dengan erat. Suasana tegang menyebabkan dia mengalami kesulitan bernafas. Dia juga bisa merasakan kecemasan orang-orang di sekitarnya. Mereka semua sedang menunggu jawaban Lindong. Ini karena orang di depan mereka dianggap sebagai penyelamat terakhir mereka. Mata cantik Mo Hongling menatap Lindong yang tenang dengan ekspresi rumit. Segala macam emosi bercampur di dalamnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda itu yang pernah berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan di tangannya akan benar-benar menjadi sekuat ini dalam waktu setengah tahun. Bahkan nasib terakhir mereka bergantung pada satu kata. Suasana tegang ini berlangsung beberapa saat sebelum dipatahkan oleh hembusan nafas panjang dari Lindong. Dia mengangkat matanya dan melihat ke kelompok Liu Bei yang sangat cemas sebelum dengan lembut berkata, "Bisakah kau berurusan dengan kekaisaran segel darah dan kekaisaran tulang giok?" Ucap Lindong. "Selama kekaisaran iblis langit tidak campur tangan, kita pasti bisa menyelesaikan kedua kerajaan ini." Kegembiraan melintas di mata Liu Bei dan Yansen saat mereka menjawab dengan suara yang dalam. Pada saat ini Lindong mengangkat bibirnya. Segera sudut mulutnya terangkat menjadi busur panas yang relatif berapi-api. "Kalau begitu, serahkan saja kerajaan iblis langit kepada kami." Pada saat ini bagian belakang gigi Mo Hongling menggigit bibir merahnya. Matanya yang cantik menatap wajah muda itu. Sebuah flus yang tidak biasa secara bertahap melonjak ke wajahnya yang mempesona. Ketertarikan yang dia rasakan terhadap Lindong saat ini telah melampaui pria luar biasa yang pernah dia temui di masa lalu. Dia tidak tahu bagaimana situasi ini akan berakhir. Namun dia tahu bahwa dalam pertempuran besar berikutnya, pria ini akan menjadi eksistensi paling mempesona di dalam hutan 100 kekaisaran. Saudara Lindong telah setuju. Wajah Liu Bei dan Yansen secara bersamaan dipenuhi dengan kegembiraan. Awalnya mereka berpikir bahwa akan sangat sulit untuk meyakinkan Lindong untuk bekerja sama dengan mereka. Bagaimanapun, yang harus mereka tangani adalah salah satu dari 10 kerajaan super besar. Namun begitu mereka melihat Lindong menganggukkan kepalanya, keduanya tanpa sadar menghela nafas panjang. Lindong tertawa.
Tidak ada orang waras yang ingin bertarung dengan 10 kerajaan super besar. Namun seperti yang disebutkan Liu Bai, saat ini mereka tidak memiliki alternatif lain. Karena Kekaisaran Iblis Langit dan kekaisaran lainnya telah memasang jebakan, terbukti bahwa mereka tidak berniat melepaskannya dengan mudah. Oleh karena itu, kecuali mereka memilih untuk mundur dari perang 100 kekaisaran sekarang, jika tidak, mereka tidak punya pilihan selain bertarung dengan Kekaisaran Iblis Langit. Selain itu, secara alami tidak mungkin bagi Lindong untuk mundur dari perang 100 kekaisaran. Meskipun Kekaisaran Iblis Langit sangat kuat, tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang jika mereka bertarung dengan serius. Lagi pula, saat ini kelompok Lindong juga cukup kuat. Meskipun 3 praktisi tahap 5 Yuan Nirvana cukup merepotkan, aku yakin kita bisa mengatasinya, ucap Xiao Dao dengan santai berkata. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Liu Bai dan yang lainnya tanpa sadar menoleh untuk melihatnya. Wajah Bunda Xiao Dao cantik dan membuat mereka merasa agak terkejut. Tetapi tidak ada yang berani meremehkannya. Selama periode waktu ini, mereka telah mendengar banyak berita tentang kelompok Lindong. Tentu saja itu juga berisi berita tentang Xiao Dao. Karena itu, mereka tahu bahwa orang yang tampak cantik ini sebenarnya dalam dan tidak dapat diprediksi. Hati-hati, Lindong berkata dengan lembut. Di atas perang 100 kekaisaran, ada anggota dari sekte super yang memantau hutan ini. Jika Xiao Dao membuka penyamarannya, itu mungkin akan menyebabkan sedikit masalah. Jangan khawatir, aku tidak perlu menggunakan tubuh asliku untuk menangani praktisi tahap 5 Yuan Nirvana. Selama kalian berdua tidak mengacau, kita akan baik-baik saja, ucap Xiao Dao dengan santai berkata. Ada nada kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan yang terkandung dalam nada suaranya. Sebagai sekte Iblis Marten, kesombongan tertanam jauh di dalam tulangnya dan itu tidak bisa dihapus. Saudara Liu Bai, pimpin jalannya. Ketika dia melihat adegan ini, Lindong memilih untuk tidak berbicara lebih jauh. Sebaliknya dia memiringkan kepalanya dan tersenyum pada Liu Bai sebelum dia berbicara. Ya, Liu Bai dengan cepat menganggukkan kepalanya. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung berbalik dan memimpin jalan. Di belakangnya Yansen dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Akhirnya kelompok Lindong dengan santai mengikuti di belakang mereka juga. Ketika ketiga faksi ini berkumpul, aura gabungan mereka cukup mengesankan. Jelas Liu Bai, Yansen dan Lindong bukanlah individu yang tidak dikenal. Oleh karena itu ketika mereka melakukan perjalanan melintasi hutan 100 kekaisaran bersama, mereka menarik sedikit perhatian. Mengapa Lindong bersama dengan Liu Bai dan yang lainnya? Mereka semua adalah pewaris yang memperoleh warisan dari 4 sekte super besar yang misterius. Menurut apa yang aku tahu, pewaris sekte Tao Tie telah memasang jebakan untuk mereka di dasar gunung 100 kekaisaran. Faksi itu adalah salah satu dari 10 kerajaan super besar. Faksi itu adalah salah satu dari 10 kerajaan super besar yaitu Kerajaan Iblis Langit. Dengan musuh yang begitu kuat di jalan mereka, bagaimana mungkin Lindong berani bepergian sendirian? Sepertinya mereka sedang dalam masalah sulit. 3 iblis dari Kerajaan Iblis Langit bukanlah penurut dan mereka adalah praktisi tahap 5 Yuan Nirvana. Itu mungkin tidak terjadi. Meskipun Kerajaan Iblis Langit sangat kuat, kelompok Lindong juga tidak mudah menyerah. Kemarin, ketika kerajaan jaring besar pergi dan mengganggu mereka, akhirnya hanya Lindong dan orang bernama Lindio yang menyerang dan menghancurkan mereka. Kekuatan mereka seharusnya tidak kalah dengan Kekaisaran Iblis Langit. Karenanya, jika mereka benar-benar bertarung, hasilnya masih belum jelas. Pergi, mari kita ikuti mereka dan lihat. Jika kita melewatkan pertempuran besar seperti itu akan sangat sia-sia, ucap orang-orang yang telah menyaksikan kelompok Lindong. Suasana yang semula panas di hutan mulai berubah menjadi panas mendidih saat kelompok besar Lindong melintas. Lagi pula, dalam periode waktu ini,
Reputasi Lindong secara langsung menyusul 10 kerajaan super besar. Dan semua orang tahu bahwa dia akan menjadi kuda hitam dalam perang 100 kekaisaran ini. Oleh karena itu, ketika kuda hitam ini hendak bertarung dengan kerajaan yang mapan seperti kerajaan iblis langit, mereka semua menjadi bersemangat. Sehubungan dengan meningkatnya suasana di hutan, kelompok Lindong memilih untuk mengabaikannya. Mereka mengalihkan perhatian mereka ke wilayah terdalam dari hutan. Sementara niat pertempuran yang berapi-api samar-samar muncul di tubuh mereka. Mereka tahu bahwa pertempuran berikutnya pasti akan mengejutkan seluruh hutan 100 kekaisaran. Meskipun hutan ini sangat luas, bagi sebagian besar praktisi elit di sini hanya perlu 1 jam bagi mereka untuk melintasinya. Namun untuk mendapatkan segel nirvana yang cukup untuk memungkinkan mereka naik ke peringkat emas nirvana, mereka harus menjalani pertempuran brutal yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja meskipun ada beberapa individu yang saat ini berada di wilayah terdalam di hutan 100 kekaisaran, mereka semua memiliki kesamaan. Artinya mereka semua cukup kuat. Di sisi selatan gunung 100 kekaisaran adalah area luas yang dipenuhi dengan bebatuan yang aneh. Medannya cukup aneh dan beberapa batu bahkan setinggi beberapa ratus meter seperti gunung kecil. Ini adalah salah satu dari sedikit jalan yang harus dilalui setiap orang untuk mencapai gunung 100 kekaisaran. Bagi praktisi yang berpergian dari selatan, mereka semua harus melewati area ini sebelum mereka dapat naik ke gunung 100 kekaisaran. Saat ini ada beberapa sosok yang berdiri di atas batu-batu besar itu. Samar-samar ada aura sedingin es dan berbisa yang beredar di udara. Di titik tengah di medan yang dipenuhi bebatuan aneh ini, ada selusin sosok yang duduk dengan tenang. Mereka tidak dengan sengaja mengaktifkan kekuatan Yuan mereka. Namun masih ada angin melingkar yang terbentuk dari Yuan Power yang melolong di samping tubuh mereka, mengeluarkan suara mendengung yang dalam. Selanjutnya, untuk 3 sosok yang duduk tepat di depan, getaran ini adalah yang paling mengerikan. Mereka bertiga mengenakan jubah hitam panjang dan ada gambar tengkorak di jubah mereka. Dimanapun jubah mereka bergoyang tertiup angin, sepertinya kerangka itu akan melepaskan pakaian mereka dan langsung menelan manusia. Ada sedikit kemiripan di antara penampilan mereka. Sementara itu tekanan Yuan Power yang tidak diketahui muncul dari dalam tubuh mereka dan menyelimuti seluruh area dengan bebatuan yang aneh, menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Setelah beberapa saat, terlihat sosok cantik berpakaian biru menerobos udara sebelum dia mendarat di atas batu besar di area ini. Sosoknya yang ramping dan memikat adalah Lin Yang Lindong kenal sebentar. Mereka benar-benar membuat pengaturan yang hebat. Pada saat ini sosok cantik berpakaian biru menerobos udara sebelum dia mendarat di atas batu besar di area ini. Sosoknya yang ramping dan memikat adalah milik Lan Ying yang Lindong kenal sebentar. Mereka benar-benar membuat pengaturan yang hebat. Saat Lan Ying menatap ketiga sosok yang duduk, pupil matanya yang indah melebar. Hahaha. Sepertinya kerajaan iblis langit berencana untuk menyapu bersih kelompok Lindong di tempat ini. Tiba-tiba tawa hangat muncul dari belakang Lan Ying. Setelah itu, dia melihat sesosok dengan lembut melayang di belakangnya. Itu adalah pria tampan yang mengenakan pakaian putih bulan dengan pedang panjang di punggungnya. Saat kakinya menyentuh tanah, samar-samar aura pedang yang sangat kuat menyebar, menyebabkan retakan kecil muncul di bebatuan besar di sekitarnya. Kau terlambat 1 langkah, ucap Lan Ying tersenyum saat dia berkata, aku bertemu orang itu di kekaisaran pedang di sisi utara dan aku bertarung dengannya. Itu sebabnya aku sedikit terlambat. Ucap pria yang membawa pedang panjang itu tersenyum saat dia menjawab, oh, orang yang mencintai pedang itu sama seperti dia mencintai nyawanya. Seberapa kuat dia sekarang? Ucap Lan Ying dengan lembut mengangkat alisnya dan bertanya. Dia telah maju ke tahap 5 Yuan Nirvana. Teknik pedang leluhur dari kekaisaran pedang sangat luar biasa. Dan mereka tidak kalah dengan teknik pedang surgawi dari kekaisaran surgawi kita.
Tiga saudara Song telah menyusun formasi yang cukup mengerikan. Apakah menurutmu Lindong akan berani menantangnya? Ucap pria itu tiba-tiba berbalik dan melihat pria yang dipenuhi dengan batu aneh itu. Ketika dia melihat formasi ini, dia bertanya dengan mengejek. Keluarga Song Tiga Iblis semuanya adalah praktisi panggung 5 Yuan Nirvana. Dan mereka dianggap sebagai kekuatan tempur elit dalam perang 100 kekaisaran. Saat ini, ketiganya memiliki segel Nirvana ungu emas dan telah melangkah ke peringkat emas Nirvana. Pria ini bernama King Feng sedikit terkejut bahwa mereka benar-benar akan menggunakan formasi seperti itu untuk berurusan dengan kelompok Lindong. Aku khawatir kau salah kali ini. Aku telah bertemu Lindong dan dia adalah orang yang cukup menarik. Selain itu, mereka juga cukup kuat. Bahkan jika kekaisaran iblis langit akan menyerang mereka, hasil akhirnya masih belum jelas. Ucap Lan Ying dengan lembut tersenyum saat dia berkata. Ketika dia mendengar kata-katanya, King Feng dengan lembut mengangkat alisnya sebelum dia bertanya dengan tidak percaya. Aku tidak percaya bahwa mereka akan muncul. Kau seharusnya menyadari kekuatan saudara-saudara Song. Lan Ying tersenyum sebelum dia dengan lembut mencengkram tangannya yang seperti batu giok. Setelah itu matanya yang indah menoleh ke arah jalan setapak yang harus dilewati oleh setiap praktisi untuk mencapai gunung 100 kekaisaran. Sebelum dia dengan lembut berkata, King Feng, jangan memandang rendah mereka atau akan ada harga yang mahal untuk dibayar. Untuk sekelompok anggota kekaisaran peringkat rendah untuk berhasil di sini, itu membutuhkan ketekunan, bakat, dan kecerdasan. King Feng, jika kau tidak mendapatkan dukungan dari kerajaan surgawi, apakah kau berpikir bahwa kau bisa sampai di sini dan memiliki reputasi yang bisa melampaui 10 kerajaan super besar? Ucap Lan Ying. King Feng terkejut. Akhirnya dia dengan lembut mengurangi seringnya mengejek di wajahnya. Setelah dia terdiam beberapa saat, dia perlahan berkata, mungkinkah? Lan Ying tersenyum lembut, dagunya yang tajam sangat memikat. Saat dia mengangkat kepalanya, dia dengan lembut tersenyum. Jadi mereka telah tiba. King Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya. Hanya untuk mendengar suara angin yang pecah tiba-tiba muncul dari hutan yang jauh itu. Setelah itu beberapa sosok yang dipenuhi dengan niat bertarung yang kaya berlari keluar seperti pedang tajam. Apakah mereka benar-benar datang? Dalam sekejap di area yang dipenuhi bebatuan aneh itu, 3 sosok berjubah hitam yang menutup mata mereka rapat-rapat tiba-tiba membuka matanya. Kekuatan Yuan kaya segera menyapu bui seperti badai. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.